Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di Tausiah sore yang setiap Kamis menghadirkan Ustadz Zain Al-Hadi. Keberadaan kita karena cinta. Apapun yang kita lakukan juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta menjadi bagian dari hari-hari sejak kita masih ada di dalam rahim ibunda sampai dengan usia berapapun kita saat ini. Dan untuk sore hari ini insya Allah kita akan lebih banyak lagi tahu terkait dengan cinta. Subhanallah. Jadi agar lurus ya, hari kasih sayang kita juga punya yang kita sebut hari mahabbah. Dan seperti apakah itu? Selengkapnya kita simak bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kembali hal-hal yang menyangkut cinta, bahwa Islam itu adalah agama cinta. Mazhab Nabi Muhammad adalah mazhab cinta. Islam pada masa dahulu selalu memperingati hari mahabbah, hari kasih sayang, yaitu pada awal Zulhijjah hingga wukuf di Arafat tanggal 9. Karena banyak sekali terjadi pada masa lalu, pada masa Nabi Muhammad, pernikahan, perkawinan itu terjadi pada tanggal 1 Zulhijjah. Di situ memang dijadikan hari kasih sayang, hari marhamah. Karena muslimin disebut itu orang-orang yang punya marhamah, yang punya kasih sayang. Mengapa tidak? Kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Itu kan artinya ketika kita mau berbuat apa saja dengan membaca Bismillah, kita niat mau melakukan suatu perbuatan apa saja dengan kasih sayang. Secuil sedikit dari kasih sayangnya Allah yang Allah campakkan ke bumi, ada di hati manusia, ada di hati hewan, di mana saja. Di hati induk ayam, hujan rintik-rintik dia ayomi anaknya. Ketika dia dengan anaknya sedang jalan-jalan, ada kita lewat, dia siap ngajak berantem, dia pasang kuda-kuda mau nyerang kita kan. Kecil dia, kita besar, dia berani mati itu demi sayang kepada anaknya. Dalam buku saya Al-Fatihah juga ada saya tulis bagaimana seorang pemburu menembak ibu kera. Ibu kera itu tahu kalau dia sudah mati, peluru di dadanya, tetesan darah, dia tahu dia mau mati, dia cepat-cepat ambil bayinya, disusuinya untuk terakhir kali. Netes air matanya, netes darahnya, netes juga susu untuk terakhir kali untuk bayinya. Punya peri sayang, atau peri kemanusiaan atau peri kehewanan, saya tidak tahu lah itu. Nampaknya hewan mulai berperi kemanusiaan nampaknya. Tapi jangan sampai manusia berkehewanan. Kasih sayang di Islam itu hampir hilang. Kebencian selalu disebarkan. Kita tidak bisa, kita harus kembali ke Islam yang benar. Di samping membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita selalu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam menyebar salam damai, menyebar rahmat, menyebar kasih sayang, menyebar barokah kemanfaatan. Kemana Islam rahmat? Di mana disembunyikan rahmat Islam itu? Kita cari, kita gali, kita sebarkan. Penuh udara Indonesia dengan rahmat Islam. Kita penuhi udara Indonesia dengan rahmat Islam. Penuhi masjid dengan rahmat Islam. Kantor-kantor, pasar, muslimin di pasar, tidak ada lagi harus formalin, tidak ada lagi membuat makanan-makanan berbahaya. Buanglah kekejaman itu. Rahmat Islam. Islam ini agamanya di dada, di hati, bukan di lidah, di hati.
hati yang penuh rahmah, hati yang kasih sayang. Belum lagi di negeri kita ini beri kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang mana pun tidak suka itu kebencian. Kita mencintai kasih sayang, kita membenci kebencian, sifat kebencian, tapi tidak membenci orang pembenci, walaupun dia membenci kita. Malah tambah kita kasihan. Kita berdoa agar Allah memberi hidayah, agar merubah takdirnya menjadi orang yang baik, yang kasih sayang, marhamah, ashabul marhamah, golongan yang penuh kasih sayang, yang bermazhab, mazhab kasih sayang. Itu mazhab yang dicintai Allah, paham yang dicintai Allah. Kita kembalikan Islam yang benar. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman sangat berat cintanya kepada Allah. Terus cinta Allah mengalir, cinta itu kepada hamba-hamba Allah, kepada keluarga di rumah. Nah, ini masih banyak panjang lebar hadis-hadis tentang kasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Cinta di sini maksudnya, ya nampaknya orang semua juga lebih mencintai dirinya, tapi yang dimaksud di sini, apa yang Anda senangi dilakukan orang kepada Anda, lakukanlah itu kepada orang lain. Anda senang dihargai, ya hargai dong orang lain. Senang dihormati, hormatilah orang lain. Apa Anda yang tidak suka? Anda tidak suka dibenci, ya jangan benci orang. Tidak suka dikafirkan, lah jangan kafirkan orang Islam. Tidak suka disudutkan, ya jangan disudutkan. Beda menjelaskan yang benar dengan cara yang baik. Ini ajaran Islam semua, lihatlah isi Quran. Nanti kita bahas, coba ada di sini sebagian. Minggu lalu juga terkait dengan apa yang mau disampaikan sekarang. Kita masih ingat. Saya ulang supaya lebih ingat lagi. Surat yang minggu lalu itu yang kita bahas itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya, itu surat Al-Imran 133 134. Siapa mau catat ya, Al-Imran 133 134. Saya ringkasnya saja supaya ingat. Kalimatnya di sini wasari'u ila maghfiratin. Kalimat wasari'u itu dalam bahasa Arab cepat, segera, cepat kemana? Ambil apa? Ambil maghfirah itu. Untuk apa maghfirah itu? Itu kunci surga atau bisa masuk surga, terserah apa mau dinamakan. Pokoknya harus ada maghfirah baru masuk ke surga. Lihat kalimat selanjutnya. Ngambilnya di mana? Min rabbikum, dari Tuhanmu. Minta itu. Maghfirah itu tidak turun dari langit, turun gitu dikasih maaf, kasih maghfirah, tidak. Harus dijemput, harus diambil, harus mengeluarkan tenaga, harus berusaha merebut itu maghfirah. Ambil. Untuk apa? Wa jannatin, surga sudah disiapkan. Nah, kalau sudah dapat maghfirah, ada surga yang luasnya beberapa langit dan bumi. Maksudnya luasnya tanpa batas, waktunya tanpa batas, tanpa batas ruang, tanpa batas waktu. Di situ disebut mu'iddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Sudah dibangun, sudah disiapkan. Buat siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Ya, tidak ada hubungan dengan mazhab apapun di sini. Siapa aja bertakwa, apapun mazhabnya, sudah disiapkan surga untuknya. Kemudian diapakan? Syaratnya yang muttaqin yang bagaimana? Banyak macam-macam muttaqin. Ada muttaqin di surat Al-Baqarah, di Alif Lam Mim, itu lain. Ini muttaqin di sini apa? Ada 3 syaratnya. 1, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan sebagian hartanya, baik dikala dia sedang kaya, lapang, atau dia sedang sempit, masih bersedekah juga. Maksudnya apa? Dermawan, iba pada orang, mau membantu orang. Membantu orang. Kita tidak bisa bantu, ya kita bisa cari jalan untuk membantu dia. Kita lihat ada yang tidak punya apa itu BPJS ya, Askes ya. Ya kita bantu bikinin supaya dia bisa berobat gratis. Itu sudah dermawan juga. Enggak mesti dengan harta kita, harta kita membantu dengan tenaga, pendapat, apa saja yang kita mampu. Tidak boleh membiarkan orang sakit tergeletak tanpa diobati, orang lapar tanpa diberi makanan, yang tidak ngerti hidayah tanpa diberi nasihat. Semua itu pekerjaan kita, menebar kasih sayang Allah yang kita sebar. Bukan Allah percayakan pada diri kita menjadi penyalur kasih sayangnya, menjadi penyalur rezekinya.
menjadi penyalur keselamatannya. Itulah hamba Allah. Satu tadi apa? Dermawan. Dua, wal kadhiminal ghaidh, yang menelan kepahitan, keperihan, kepedihan, menelan sebel, menelan kesel, menelan sakit hati, akhirnya nggak sakit hati, ditelan. Contoh, jadam tuh pahit, mau dikunyah apa ditelan? Bagusnya dikunyah apa ditelan? Ditelan. Kalau dikunyah pahit terus. Jadi sebel, kesel, benci dan sebagainya, tersinggung, cepat-cepat telan. Jangan disimpan menjadi dendam. Kalau sudah ditelan, hilang. Tidak sebel, tidak sakit hati lagi, tidak dendam lagi. Polos. Tapi kalau didendamin terus, diingat-ingat terus, seperti dikunyah, ya pahit terus. Nah, itu namanya kedua, wal kaziminal ghaidh. Itu syarat, sudah disediakan surga. Nggak ada di sini disuruh benci, ngapirkan orang dan sebagainya. Semua ayat tidak ada itu, semuanya kasih sayang. Perhatikan baik-baik nanti. Terus yang ketiga, wal afina 'anil nas, pemberi maaf kepada semua manusia. 3 itu. Jadi nggak usah berdebat lagi, bertengkar lagi. Siapa yang masuk surga, semuanya masuk surga insya Allah. Allahnya pengampun, Allahnya pemaaf. Tapi walaupun demikian, jangan meremehkan. Kalau meremehkan berat banget, sangat berat lagi. Nanti ada ayatnya ini. Kita lanjut. Itu kembali ke halaman pertama. Ayatnya itu, kalau meremehkan lebih berat. Selama tidak meremehkan, insya Allah diampuni. Kurang rapi sholatnya, insya Allah diterima. Allah Rahman Rahim. Tapi jangan sekali-kali meremehkan. Justru Allahnya baik gitu, kita tambah malu, tambah cinta kepada Allah, sehingga sholat kita lebih banyak, takut bermaksiat, karena Allahnya baik, cinta. Kan ini orang-orang yang sudah meninggal ini semua tuh sadar. Kalau sudah meninggal tuh sadar semua itu, tidak usah dinasihati lagi, udah lebih sadar dari kita, karena dia sudah melihat fakta di alam kubur, di alam barzah. Menangis mereka, nangis. Kenapa nangis? Malu dia pada Allah. Ternyata Allah, dia tuh Tuhan, dia tuh baik kali, tapi di dunia dia meremehkannya. Di situ dia menyesal. Semua permintaannya satu, minta diizinkan kembali ke dunia, mau bertakwa lagi, mau sujud-sujud, mau nyembah-nyembah Allah. Dia nangis itu, merintih, banting-banting diri, menyesal. Baru tahu dia kalau Allah itu Rahman Rahim, Allah itu pengampun, Allah itu pemaaf. Tahu dia. Dia tetap, biar dia seperti ini. Dia redho dia itu dalam keadaan menderita seperti itu, untuk menebus kesalahannya. Dia sendiri yang mau. Allahnya Rahman Rahim. Begitu kasih sayang Allah. Begitu sadarnya orang setelah wafat. Itulah, lebih baik kita menyesal di sini. Kita itu sudah berapa persen mati? Yang umur 50-60 udah berapa persen mati? Hidupnya tinggal sedikit. Proses kematian terus berlanjut, ya, dari kecil tuh naik, 40 turun, proses kematian turun semua, tenaga apapun menurun, tulang keropos sudah lemah, udah mulai berapa persen mati, ya siap-siaplah. Sesali itu berapa tahun lewat, digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna untuk masa depan di akhirat. Tidak mencari ridho Allah, tidak merebut ampunan. Apa sudah tahu kita dapat diampuni apa belum? Jangan meremehkan itu. Siapa dapat SMS dari Tuhan, dapat wahyu, sudah diampuni belum? Kita berhati-hati. Tiap hari istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah yang paling dicintai, Allah paling dihormati, Allah paling disegani, Allah yang paling dimalui, gitu. Itulah iman, uluhiyah, rububiyah itu begitu. Semua agama ini adanya di hati, di pikiran dan di perasaan. Lidah ini hanya memperagakan. Kalau semuanya di lidah, kasihan orang bisu, apa dia nggak bisa jadi orang Islam? Bisa. Semua di hati, di pikiran, di perasaan. Jangan lidah Allahu Akbar, nanti pikirannya ada hal yang akbar lagi, ya uang, dolar akbar, jabatan akbar. Itu kan syirik itu. Yang diakbarkan tuh Allah. Saya rasa nggak ada orang syirik ke kuburan, nggak ada orang kuburan akbar, kuburan lebih penting, lebih dihormati, nggak ada itu. Orang banyak lebih menghormati jabatan, lebih menghormati atasan, lebih menghormati dolar, lebih menghormati uang, melawan kebenaran, meremehkan kebenaran. Dia tahu itu benar, dia lawan, karena dia di kepalanya itu uang lebih penting. Seharusnya ridho Allah lebih penting, itu iman. Allah lebih kita pentingkan, Allah lebih kita besarkan dalam segala hal. Kita rela menderita, rela lapar demi menghormati Allah, demi cinta Allah,
demi mengagungkan Allah. Itu iman. Jadi di kepala adanya, saudara-saudaraku, di pikiran, di perasaan, bukan lidah ini. Kita pindahkan kata-kata keindahan dari lidah ke otak. Allahu Akbar pindahkan dari lidah ke pikiran, ke perasaan. Allah azim, Allah yang maha besar, maha agung, pindahkan ke pikiran, ke perasaan. Mengagungkan Allah, mengagumi Allah, mencintai Allah, kasih sayangnya luar biasa kepada kita, kepada Anda semua. Yang berdosa pun disayang Allah. Tidak boleh dimarahi, tidak boleh dibenci. Kita boleh benci kebencian, tapi tidak membenci pembencinya. Kita lanjut, ini ayatnya Al-Maidah 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum. Artinya karena mereka melanggar janji. Kita sudah berjanji pada waktu syahadat, kita berjanji waktu di alam arwah mau setia kepada Allah. Allah paling cintai, Allah paling kita agungkan. Ada janji itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiap hari berjanji seperti itu. Sungguhnya sholatku, matiku, hidupku dan semuanya bagi Allah, untuk Allah, karena Allah. Allah yang segala-galanya. Hasbi rabbi jalallah. Tapi kadang dalam prakteknya tidak menepati janji. Kebenaran diremehkan. Dia pilih yang tidak benar demi yang dicintai selain Allah, lebih yang dicintai ya uang, ya apapun. Dia berani melanggar perintah Tuhan, berani mengkafirkan yang dia tahu sendiri orang itu tidak kafir. Itu lebih berat daripada segala dosa. Dosa-dosa pelanggaran itu insya Allah Allah Ghafurur Rahim. Tapi tidak menepati janji, melanggar janji, tahu itu salah tapi diikuti, hak kebenaran diinjak-injak, diremehkan, dilecehkan, diambil yang salah. Dia tahu kalau itu salah. Wah, itu apa hukumnya? Kata Allah, la'annahum, Allah mengutuk mereka. Maghdubi alaihim itu orang yang mengambil yang salah daripada yang benar. Dia mengkampanyekan calon yang nakal padahal ada calon yang jujur karena uang akbar. Menurut Allah dia harus membela yang benar, perlu kepada yang benar, yang jujur dan yang benar, bukan yang salah. Dia tahu ini salah, dia kampanyekan, dia bela demi uang. Itu di kepalanya sudah bukan kebenaran lagi, uang akbar, uang yang dia besarkan, uang yang dia inginkan. Allah kebenaran diremehkan. Di surat Yasin juga ada. Laqad haqqal qaul di surat Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunziru qauman munzira aba'uhum fahum qafilun laqad haqqal qaulu aksarihim fahum la yu'minun. Yasin 8. Kebenaran yang diucapkan, yang disampaikan, fahum tidak beriman. Ala aksarihim la yu'minun. Kebanyakan tidak beriman, tidak mau menerima yang benar. Berarti kebenaran itu kebenaran yang dari Allah direndahkan. Uang lebih dia pedulikan, lebih dia utamakan. Dia berani melanggar kebenaran demi uang. Ini sudah terjadi sehingga cinta itu hilang, ajaran kasih sayang hilang. Bahkan hari kasih sayang 1 Zulhijjah dilupakan dan ditinggalkan. Akhirnya remaja kita butuh hari kasih sayang, dia ambil budaya luar, dia rayakan Valentine Day. Kemudian kita pidato marah-marah. Sampai kapan mau marah-marah? Valentine Day tahun depan ada lagi, marah lagi. Tahun depan marah lagi. Ya, Valentine-nya tambah. Seharusnya kita tidak hanya bisa melarang, memberi jalan keluar. Kenapa kita ini hari kasih sayang Islam? Terus kalau kita mau hidupkan, saya mau hidupkan ini dengan segala macam. Jangan cari minta dalil, minta bid'ah. Kalau bilang lagi bid'ah itu yang jelek. Valentine Day itu bid'ah. Kalau kebaikan seperti ini itu tidak bid'ah, memang Allah dulu ngajarkan kasih sayang. Kenapa mesti cari-cari bid'ah terus? Setiap perbuatan baik bid'ah, yang jahat tuh itu yang bid'ah itu. Menebar kebencian, mengadu domba, memecah belah, mengkafirkan orang yang sujud kepada Allah, yang beriman. Itu bid'ah sebenarnya, tidak pernah dilakukan oleh di zaman Rasul SAW dan pada zaman sahabat yang baik. Tidak ada itu. Kasih sayang.
Sudah, kalau Anda tidak mau menghidupkan hari kasih sayang, bikin hari kebencian. Tidak juga seharusnya, bid'ah lah itu. Kalau kasih sayang tidak ada yang bid'ah, itu perintah Allah. Kita menebar sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa orang dimanapun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang, damai. Kita harus hidupkan. Anak-anak kita diajari. Kodok boleh. Jadi pasti tapi tanggal 9. Ya. Jadi nanti saya menghimbau, saya meminta, tolonglah kita hidupkan ini. Insya Allah pemirsa dan pendengar, saya yakin ini adalah amal baik, dakwah yang baik untuk Islam. Jadi mulai dulu di rumah, Bapak Ibu silahkan berkasih sayang antara suami istri, saling memberi hadiah, kemudian memberi kepada anak-anak, anak juga demikian. Boleh nanti sholat bersama, makan bersama, terserah mau baca Yasin kah, mau sholat maghrib bersama, terserah menurut kesenangannya masing-masing. Yang penting ibadah, berbuat baik, dan berjanji dalam rumah tangga untuk menebar rahmah, menebar mahabbah, menebar kasih sayang, menebar kasih sayang. Dengan apa? Semua banyak mengalah. Nanti kita lihat ayatnya ini, luar biasa. Coba perhatikan ayatnya. Waja'alna qulubahum qasiyah. Orang yang tidak mau menerima kebenaran, meremehkan kebenaran, Allah bilang akan kujadikan hatinya keras membatu. Keras membantu, kejam. Dia membela Islam, jihad, bawa bom bunuh diri di pasar, mati ibu-ibu, mati anak-anak. Bukan tentara, bukan perang, bukan jihad itu. Itu adalah pembantaian, kesadisan. Tapi sayangnya kok dengan teriakan Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar itu bukan begitu. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah di kepala, di perasaan. Jadi kalimat Allahu Akbar menjadi seperti itu. Coba lihat, ratusan ribu itu, puluhan ribu dari Timur Tengah nyebrang ke Eropa sana. Kenapa dia nggak pergi? Kan satu daratan, itu dekat-dekat itu saudaranya itu seagama di sebelahnya, tetangganya nggak mau. Kenapa? Tak tahu saya jawabannya. Silahkan masing-masing cari paham kenapa itu. Di Islam sudah hilang mahabbah, hilang rasa kasih sayang sesama Muslim, sesama sebangsa. Sesama sebangsa hilang kasih sayang. Masih adakah kasih sayang di hati mereka yang mengenakan formalin, yang mengenakan barang-barang berkimia, yang menggoreng pisang pakai plastik, yang menipu, ya sebagainya itu? Adakah kasih sayang di situ? Lidah itu mengucap Allahu Akbar juga, lidah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim juga, tapi kok kenapa ada kelakuan seperti itu? Mereka yang menguras duit negara segitu banyak, sehingga tidak mampu negara membayar gaji bagi guru-guru honorer yang hanya sebulan dapat 300, 200. Di mana itu rahmah? Masih adakah setitik kasih sayang di hati orang-orang itu? Apa orang-orang itu masih bisa menyanyikan lagu cinta? Cinta tanah air, cinta bangsa? Tidak ada. Sekedar nyanyi mungkin. Sedang uang itu dibuang-buang untuk upaya-upaya tidak karuan. Saudaranya itu hidup dalam kekurangan. Di Islam ini dinul marhamah, ashabul marhamah, agama kasih sayang. Sudah baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih penyayang. Semua kasih sayang, tiap menit Rahmanir-Rahim. Mana itu sekarang? Ini kita bisa mulai. Kalau pemirsa dan pendengar mau, marilah kita insya Allah disponsori oleh Rasul, insya Allah kita hidupkan hari kasih sayang tiap bulan Zulhijjah. Itu manasik haji itu apa? Semua kasih sayang itu. Datang ke sana itu ketemu Allah, di sini pun ketemu Allah, setiap hari kita ketemu Allah. Tapi ke sana kenapa? Rindu. Undangan dari Allah pada hambanya, hambanya juga rindu kepada Allah. Tinggalkan keluarga, tinggalkan tanah air. Hanya pemijat yang jual pisang goreng, kumpulkan uangnya belasan tahun. Untuk kenapa? Untuk berangkat. Rindu kepada Allah, rindu kepada Ka'bah. Dan apa? Mau memperbaharui perjanjian setia. Kita sudah melanggar perjanjian setia kepada Allah.
Cium hajar aswad kalau tidak bisa dilambaikan tangan itu apa? Itu artinya berjanji, memperbaharui perjanjian. Saya tetap akan setia kepadamu ya Allah. Itu cium hajar aswad, setia. Simbol semua itu. Keliling Ka'bah itu apa? Cinta. Seperti itu anak yang kumpul di pangkuan ibunya itu, kangen. Dia muter di Ka'bah itu, memperagakan bahwa dia tidak mau jauh lagi dari Allah. Itu kita bisa di sini seperti itu, berka'bah. Artinya selalu ambil wudhu dekat ke Allah. Sebentar lagi ambil wudhu sejadah. Sudah ada fardu, sholat sunnah lagi. Sudah lagi baca Quran, ingin bersama Allah. Membaca Quran itu kebersamaan dengan Allah. Semua itu harus dilandasi dasar cinta. Niat itu karena cinta. Tidak ada cinta tidak bisa beribadah dengan baik. Yang penuh kebencian tidak bisa ikhlas. Wadahnya itu hati. Hati yang penuh cinta yang bisa ikhlas, bisa mengalah karena Allah. Jadi dia dibenci, dia tidak balas benci, tapi dia benci kepada kebencian, tidak membenci sang pembenci. Kemudian sa'i juga kebersamaan. Itu haji apa itu? Kebersamaan, cinta sesama muslim. Kumpul di Arafat, di pasir situ, seperti gembel. Ustadz sorban tidak usah bawa, pejabat pangkat tinggalkan, semua bajunya sama, kain putih, supaya tahu diri. Kalau masih pakai pangkat, pakai baju lain, bisa terpisah, ada kesombongan, masih ada mungkin keegoan. Tapi kalau sudah di pasir situ, di bawah pasir, di atas langit, tidak ada sebutir baris, tidak ada sebutir beras dan gula, tidak ada air. Asalnya ini, saya cerita asalnya. Seharusnya itu keadaan di Arafat itu tidak boleh dirubah seperti itu. Tempat itu tempat penyadaran diri. Mau raja kah, mau ustadz, mau jenderal, mau siapapun di situ, jadi gembel di pasir situ duduk. Tahu diri. Kalau tidak ada Tuhan turunkan air, tidak tumbuhkan padi, tidak buat kurma, mau makan apa? Hai manusia. Kalian manusia apapun pangkat kalian, tidak bisa membuat sebutir beras, tidak bisa mengadakan sebutir gula atau garam. Sadar. Semua yang kasih makan minum kita Allah. Sejak lahir sampai sekarang, sadarlah. Di situ biar kita tidak di Arafat, sadar kita seperti di Arafat, tahu diri. Kita dihidupkan, bukan menghidupkan diri sendiri. Kita diadakan, tidak mengadakan diri sendiri. Diadakan beras buat kita, makanan diadakan untuk kita, buah-buahan untuk kita, kita tidak buat itu semua. Sadar, marilah kita sadar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang dituhankan selain Allah. Tidak ada pemberi makanan dan minuman selain Allah. Oksigen, air semua dari Allah semua. Maukah Anda mengakui ini? Musa bertanya, Nabi Musa, ya Allah bagaimana aku bersyukur? Musa, engkau bertanya seperti itu, berarti engkau sudah mengakui bahwa semua itu pemberianku. Disitulah engkau sudah bersyukur. Jadi dari hati, bukan hanya alhamdulillah tanpa perasaan. Merasa kita itu dikasih makan oleh Allah, kasih minuman oleh Allah, oksigen, keselamatan semua dari Allah. Bukan dari siapa. Siapa bisa bikin kelapa? Berapa pegawai di pohon kelapa itu? Airnya manis, kelapanya tawar, buatkan tempurung yang keras, dibungkus serabut lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Marilah kita melek, sadar. Makanya dalam surat Yasin dikatakan apa? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah datang benar, kelihatan suara-suara kebenaran di mana-mana ustaz-ustaz berdakwah. Sedikit sekali yang mau beriman. Yang beriman sebenarnya sedikit, minoritas. Jangan katakan yang banyak benar. Itu pendapat Sokrates. Yang benar adalah apabila dikatakan orang banyak benar itu benar. Salah apa yang dikatakan orang banyak salah itu salah. Tergantung orangnya. Mungkin dulu, tapi di Quran tidak. Selalu yang benar itu sedikit. Yang bersyukur pun sedikit di Quran. Wa qalilun min ibadis syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Banyak mengucap alhamdulillah, tapi tidak bersyukur di hatinya. Tidak mengakui kalau ini dari Allah. Dia mengucap alhamdulillah, dia bilang ini hasil kerjaku, ini hasil jerih payahku, ini hasil kepintaranku. Rabbi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Mengapa manusia melupakan itu? Kita sadar,
Kita harus bersifat seperti Allah, Rahman dan Rahim. Bapak Ibu semua di rumah, mulailah, saya juga baru mendapat ini, mari dibagi-bagi. Mulai kita niat menyayangi semua orang di rumah kita lah dulu. Kalau mau menyayangi itu harusnya apa? Menelan pahit, getir, ngalah. Jangan langsung marah, ngalah saja, maafkan. Ada semua isinya maafkan, ngalah. Baru bisa, itu namanya sayang. Orang rumah, baru family, tetangga, teman sekantor, teman sekerja, terus sampai semuanya. Pasti Anda sudah menjadi setengah malaikat. Kalau tidak mau marah lagi, mau mengalah, mau menelan, sedih, kesel, pahit, getir, asam, telan saja. Pedas pun telan saja. Jangan dikunyah, menderita Anda. Ketika telan malah bahagia. Terus apalagi disayang banget sama Allah. Itulah kekasih-kasih Allah itu. Allah menilai hati ya, bukan ucapan kata-kata, hati. Baik, kemudian di Arafat apa yang mereka lakukan? Duduk seperti itu, seperti sadar diri. Kemudian apa? Kebersamaan. Lihat di Quran waktu haji itu, ambillah kemanfaatan untuk kalian. Harusnya itu tiap wakil dari seluruh negeri itu berkumpul di sana, berdiskusi, saling tukar dagangan, untuk mendapat manfaat, bikin pasaran bersama Islam. Pasaran bersama. Banyak negeri Timur Tengah membeli barang Indonesia dari Singapura dan bikin pasaran bersama. Di situ di haji itu boleh khud manafi'alahum, ambil manfaat kata Allah. Pasaran bersama, pertahanan bersama. Artinya wukuf di Arafat itu, berhaji itu dari seluruh negeri, di samping ibadah jadi tamu Allah, Allah suruh bersama di situ, bukan memecah belah. Apa yang terjadi sekarang? Itu ratusan ribu meninggalkan negeri Islam, tanah Arabia, pergi ke Eropa sana, minta perlindungan, minta hidup di sana. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidak pilih kepada saudaranya? Kita sudah tidak punya lagi cinta. Kita hanya diajari benci. Kita hidupkan cinta antara muslimin. Saya ingatkan, tanggal 1 Zulhijjah kita bikin hari kasih sayang. Remaja-remaja anak-anak kita kumpulkan, bikin cinta di rumah, bikin kasih sayang di rumah. Ajari anak-anak. Ini Islam, agama dinul marhamah, agama kasih sayang, agama bismillahirrahmanirrahim, agama assalamualaikum warahmatullah. Yang kita benci kebencian, kemaksiatan, bukan orang bermaksiat. Orang yang bermaksiat kita bantu, orang yang salah kita bantu, kesalahannya kita benci. Anjing yang najis kita tidak mau pegang najisnya. Anjingnya jangan dibenci, dia makhluk Tuhan. Ahmadiyah makhluk Tuhan, dia kafir, ada nabi lagi, jangan dibenci. Dia sudah sholat, dia sudah ada iman, dia sudah syahadat, tinggal sedikit saja, baikinlah, dibujuk, dibaikkan. Nah, kita lihat ayat ini, sudah Allah kutuk, apa yang terjadi? Hatinya beku sebagai batu, ya. Mereka suka apa? Merubah-rubah perkataan, merubah tafsir, merubah pemahaman Islam. Yuharrifunal kalim an mawadi'ih. Dirubah itu semua. Ayat Quran atau hadis diputar-putar sesuai dengan selera dia, tergantung politiknya. Ya, di sini juga kita pernah loh. Dulu saya masih ingat itu. Apa semua dipelintir itu. Giliran yang Islam itu mau lawan Golkar, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekatkan pohon ini. Pohon yang zaman Nabi Adam, diartikan pohon beringin. Golkarnya marah, Golkarnya keluarin lagi wal asri, demi waktu semua rugi kecuali yang beramal soleh. Amal itu artinya karya, golongan karya saja yang benar. Nah itu kita tidak mau lagi ada seperti ini. Ini di sini berat, merubah-rubah, merubah tafsir sesuai dengan kehendak politik, mengkafirkan lawan dan sebagainya, tidak boleh terjadi lagi. Ini terjadi pada masa Yahudi, terjadi juga setelah Nabi Muhammad wafat, terus sepanjang sejarah terus terjadi sampai sekarang. Nah, kemudian apa kata Allah selanjutnya? Bayangkan orang sudah begini merubah pemahaman Islam, hatinya sudah beku, sudah dikutuk Allah. Kemudian kata Allah apa? Firman selanjutnya, fa'fu anhum, sebaiknya Anda maafkan mereka. Ya Allah, bayangkan yang sudah seperti ini, sudah dikutuk, sudah merubah, ini apa kata Allah? Jangan dibenci, maafkan mereka. Yang nakal seperti ini sama Allah suruh maafkan juga. Betapa Allahnya gimana itu?
Kalau dia suruh kita maafkan orang yang salah seperti itu, Allah juga akan memaafkan. Asal jangan dia harus taubat. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Luar biasa. Terus apa lagi? Enggak cukup situ. Wasfah, habiskan benci. Wasfah itu dari musafahah, salaman. Salaman itu gini tuh. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang muhsin, yang baik. Nah, karena kita menyadari agama Islam satu, Muslim satu, Ka'bah kita sama, semua satu, Allahnya satu, Rasulnya satu, kitab Quran satu. Ada yang mengatakan Quran itu lain, berarti dia tidak percaya jaminan Allah dalam Al-Quran. Allah menjamin bahwa Quran ini tidak mungkin dipalsukan. Semua satu, sedunia ada di Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami memeliharanya. Contoh minggu lalu, jadilah anak sapi, jangan jadi sapi. Maaf ya, sapi itu apa? Besar. Nah, kita jangan besarkan diri, biarpun besar, kecilkan diri aja. Ustadz yang kecil lah, jangan gede-gede, repot. Kalau gede banyak yang ngincer mau tunggangi, apalagi menjelang pilkada nih. Tuh caleg-caleg udah siap tuh mencari ustadz-ustadz yang gede-gede lah. Pastilah, kalau yang kecil enggak dong. Anak sapi itu enggak ada yang tunggangi. Sapi besar yang ditunggangi. Habis ditunggangi apain? Beras susunya. Terus saya dipotong. Tidak dihargai lagi maksudnya. Sudah enggak kampanye, udah kenal aja enggak. Ya toh? Nah, kalau anak sapi kan enggak. Ini maaf, saya mau cerita sedikit supaya yakin. Pernah pada masa lalu di satu kabupaten, ini kejadian benar. Saya enggak usah sebut kota aja sudah. Jadi seorang bupati itu mau buat tahlilan selamatan untuk ibunya yang wafat. Tanya ajudan, tolong panggilkan kiai atau ustadz macam-macam. Panggil Pak itu. Kata ajudannya, Pak itu yang itu teman kita ustadz tuh. Jangan, kata kiai bupatinya. Jangan dia, yang lain lah. Tunjuk lagi ini. Enggak, semuanya itu bupati enggak mau. Ini teman kita semua Pak Bupati. Justru teman kita, jangan. Itu kan teman kampanye. Ini saya mau doain ibu saya. Jadi yang mana itu ustadz yang di kampung sana itu? Itu kan musuh kita itu Pak Bupati. Iya, musuh di bidang politik. Ini mau doain, tapi dia kan jujur, nggak bisa kita sogok itu ustadz itu. Nah, dia manggil lah. Ini mau baca doa soalnya. Jadi hati nurani itu jujur ya, maksud saya. Tetap ketahuan di hati. Tapi alhamdulillah tidak ada, paling 1-2. Alhamdulillah ustadz kita ini, kiai kita ini minas sholihin. Jadi kita hormatilah semua ustadz dan kiai kita itu. Apalagi ustadz itu di madrasah itu masih menjadi ustadz honor ya, guru honor, luar biasa ikhlasnya itu. Sedikit sekali tidak cukup, tapi mereka bertahan. Dia sayang, dia berdakwah, dia mengajari anak-anak, luar biasa. Banyak sekali kiai-kiainya ikhlas. Saya nemuin kiai punya pesantren besar, Ajangan Ayub. Tidak punya stempel, tidak punya apa-apa. Melihara anak yatim banyak benar. Tidak pernah minta bantuan kemana-mana. Di dekat Gunung Putri itu, di bawah itu. Banyak yang di daerah-daerah itu. Baik-baik kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Alhamdulillah, kita doain mereka panjang umur, tetap ikhlas dalam kesehatan, kesalehan. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita lihat kesatuan Islam, keragaman, marhamah, kasih sayang. Semua ada. Setelah seperti inilah, sedikitlah yang saya bisa sampaikan, pengetahuan yang terbatas. Semoga pendengar dan pemirsa dapat memahami. Kalau dapat memahami, bagaimana? Pertanyaan saja sekarang. Bagaimana seandainya kita tetapkan saja semua 1 Zulhijjah itu hari mahabbah, hari kasih sayang. Saya rasa itu baik sekali untuk anak-anak kita, sehingga dia tidak ikut yang bid'ah itu, Valentine Day itu. Karena kita tidak mungkin menahi yang munkar kalau tidak bikin yang ma'ruf. Melarang ya tidak harus bisa memberi jalan keluar. Semoga ini bisa diterima dan kita bisa buat yang baik dengan doa-doa, bukan lagi seperti pesta-pesta itu. Nah, nanti di rumah juga mulai Bapak Ibu tuh setelah maghrib sudah pulang dari kantor atau dari toko, sholat bersama atau isya bersama, buatlah kasih sayang. Bawalah rezeki pulang. Bawalah hadiah untuk istri di rumah, atau istri untuk suami, apa saja, roti kah, kue kah, coklat kah, kalung kah, apa sajalah yang Anda mampu, simbol kasih sayang, simbol marhamah, agar insya Allah rumahnya bisa mawaddah rahmah, akan turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga penuh mawaddah rahmah, insya Allah anak-anak bisa menjadi soleh, jadi anak yang baik.
menjadi insinyur yang baik, menjadi anggota DPR yang baik, menjadi menteri yang baik, menjadi ustadz yang baik, dan sebagainya itu. Insya Allah, saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Bangsa kita ini masih baik, tapi kita harus pertahankan. Di samping itu, kebangsaan juga, agar mencintai tanah air itu dianjurkan oleh Islam. Kita tinggal di tanah air ini, di negeri ini, harus dipelihara bersama, pelihara ramai-ramai, terjaga negeri ini. Kita, anak cucu kita semua insya Allah bisa hidup baik nanti. Kita anjurkan tuh yang yang hartanya kaya itu banyak-banyak itu, ya keluarkanlah sebelum dihitung di akhirat oleh Allah. Keluarkan ke tempat-tempat yang baik, yang bermanfaat. Begitu. Insya Allah tanam kasih sayang di mana-mana. Sayangi orang-orang yang ada di negeri ini. Kita di mana saja seharusnya. Jangan sampai terjadi kita sedih, kita turut berduka cita atas kejadian di Mekah, ke saudara-saudara kita yang pergian ke Eropa sana, sampai-sampai ada ngaku beragama tidak Islam. Aduh, semuanya itu sedih kali. Karena itulah kasih sayang sudah hilang. Cinta hilang. Cinta ada di sinetron, sudah pindah jadi roman. Cinta adanya dalam agama. Semua agama mengajari cinta. Islam apalagi, minta cintanya itu ikhlas kepada Allah. Kalau saya mengatakan semua agama mengajari cinta, itu benar. Itu semua kok. Islam harusnya lebih tinggi, karena didasari cinta kepada Allah, tauhid. Insya Allah, mudah-mudahan, semoga Allah tahu keadaan kita, Allah bimbing kita untuk bisa menjadi pecinta-pecinta yang baik, bisa punya marhamah, insya Allah. Ada doa yang ditulis oleh Ustadz Zain Al-Hadi. Ya Allah yang memeliharaku, tegarkan diriku untuk berbakti kepadamu. Jadikan aku dekat kepada Engkau seperti dekatnya mereka yang ikhlas, dan malu seperti malunya mereka yang yakin kepadamu. Dan di hadiratmu bersama kaum mukminin. Ya Allah, siapa saja yang bermaksud buruk kepada aku, tahanlah dia. Tahanlah dia. Dan siapa saja yang ingin memperdayaku, perdayakan dia. Jadikan aku hambamu yang amat baik nasibnya di sisimu, yang amat dekat kedudukannya dengan Engkau, yang istimewa tempatnya di dekatmu. Semua ini tidak akan tercapai tanpa karuniamu. Sayangilah hambamu ini ya Allah. Limpahkan kepadaku kemurahanmu. Sayangi daku dengan kebaikanmu, dan jaga diriku dengan rahmatmu. Gerakkanlah lidahku untuk selalu berzikir kepadamu, dan penuhi hatiku dengan beratnya cintaku padamu. Limpahkan padaku pemberian yang terbaik. Hapuskan bekas-bekas kejatuhanku. Ampuni kenakalanku ya Allah. Engkau wajibkan hamba-hambamu beribadah. Engkau perintahkan mereka berdoa, dan Engkau jamin restumu. Karena itu ya Rabbi, kepadamu kini ku hadapkan wajahku. Ku angkat kedua tanganku. Demi kebesaranmu, perkenankan doaku sampai pada cita-citaku. Jangan putuskan harapku padamu ya Allah. Lindungi aku dari kejahatan jin, dari manusia musuh-musuh. Wahai yang maha cepat ridhonya, ampunilah hamba yang tidak memiliki apapun kecuali doa. Wahai yang asmanya penawar, zikirnya adalah suka, dan ketaatan kepadanya adalah kaya. Sayangilah yang modalnya hanya pengharapan dan hanya tangisan.
Wahai penabur bunga, wahai penolak bencana, wahai nur penerang kegelapan yang tahu tanpa diberitahu, karuniailah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan lakukan kepadaku apa yang Engkau kehendaki. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada Rasul, pada imam yang mulia dari keluarganya, dan sampaikan sebanyak-banyak salam kepada mereka dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.